baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini apa berangkat semua? Baik anak-anak, kita akan belajar IPA, yaitu tentang menganalisis bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Selama ini kan kita hanya tahu tumbuhan, ya tumbuhan itu saja ya kan, tidak tahu tumbuhan itu ada fungsinya, tapi ternyata tumbuhan itu banyak fungsi. Ya. Iya, ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini guru punya gambar tumbuhan Iya, ada bagian-bagiannya, terdiri dari 5 bagian, yaitu akar, Batang, daun, buah, bunga. Baik, Bu Guru di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari tumbuhan yang paling bawah, yaitu namanya Akar. ya, akar itu berada di dalam tanah. Tetapi ada juga loh akar yang di luar tanah, seperti pohon apa? Beringin. Iya betul, seperti pohon beringin. Karena pohon beringin kan serabutnya kan berada di atas pohon. Kita akan menuliskan tentang fungsi-fungsi dari bagian Tumbuhan. Oke, kita akan belajar dari bagian tumbuhan yang paling bawah. Namanya adalah apa saja fungsi dari akar. Jadi yang pertama adalah mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan ini tidak ada akar, apa yang akan terjadi? Tidak kuat atau cepat tumbuh dan tidak bisa hidup. Iya benar, cepat roboh dan tidak bisa hidup. Jadi akar itu sangat dibutuhkan. Fungsinya itu banyak sekali ya. Kalau tidak ada akar kan tidak bisa menyerap air. Sedangkan air di sini adalah kebutuhan dari seluruh tumbuhan. Apa fungsi dari batang? Mengalirkan air dari akar ke daun dan menopang tumbuhan. Kira-kira apa yang terjadi jika tidak ada batang? Tidak tumbuh daun dan buah. Iya, tidak tumbuh daun dan buah. Yang ketiga dari fungsi bagian tumbuhan yaitu daun. Apa fungsi dari daun? Yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu adalah tempat memasak makanan di dalam tumbuhan. Biasanya daun itu berwarna apa ya? Hijau. Berwarna hijau. Nah, di situ terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Hijau daun dinamakan klorofil. Pintar sekali Mas Ais. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi buah adalah, berarti buah itu memiliki 2 manfaat, yaitu menyimpan cadangan makanan dan tempatnya biji. Kalian juga dapat MBG kan dari sekolah? Iya dapat. Kadang-kadang itu MBG-nya dapat buah apa enggak? Dapat. Seperti contohnya buah anggur. Di dalam buah anggur itu ada sesuatu yang kecil warnanya hitam, itu namanya apa? Biji. Iya namanya biji. Jadi buah ini juga menyimpan biji. Iya. Yang terakhir fungsi dari tumbuhan yaitu apa fungsi dari bunga? Alat berkembang biakan pada tumbuhan. Berkembang biakan pada tumbuhan. Oke, jadi bunga itu adalah alat berkembang biakan pada tumbuh. Bagaimana sih cara tumbuhan ini berkembang biak? Yaitu dengan cara bertemunya benang sari dan putih. Hasil dari perkembangbiakan tumbuhan tadi itu hasilnya berupa buah yang bisa kita makan, dan bijinya bisa kita tanam kembali. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap tumbuhan? Iya, harus merawat dan kita bisa mengambil manfaat. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tumbuhan? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, berarti Bu Guru sekarang yang mau bertanya. Iya. Apa sih nama bagian tumbuhan yang biasanya ada di dalam tanah? Siapa dulu ini? Ayo, Mas Faiz dulu. Iya, ada akar yang di dalam tanah, itu namanya akar. Pertanyaan lagi. Tinggal buat Mas Yuna sama Mas Sa
bagian tumbuhan yang berwarna-warni dan sering dikunjungi kupu-kupu? Mas Yumna? Bunga. Iya, namanya bunga. Hebat sekali Mas Yumna. Terus yang terakhir nih, ada pertanyaan lagi. Bagian mana yang bertugas untuk membuat makanan? Apa Mas Satria? Daun. Iya, disebut daun. Daun itu kegunaannya itu tempat berlangsungnya fotosintesis dan bisa untuk membuat makanan. Bagian mana yang mengangkut air dari akar ke daun? Oke, Mas Faiz maju. Oke, apa Mas Faiz yang bisa mengangkat air dari akar ke daun? Namanya apa? Batang. Iya, namanya batang. Selamat Mas Faiz dapat jajan dari Bu Guru ya. Oke, silakan duduk. Ada lagi nih. Coba jelaskan kenapa tanaman yang berbatang patah. Coba jelaskan kenapa tanaman yang batangnya patah itu bisa layu. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, Mas Yuna. Kenapa itu Mas kira-kira? Karena batangnya patah, jadi air dan makanan tidak bisa diangkut ke daun dan bunga. Tanaman jadi kekurangan air, makanan layu. Iya. Jadi karena batangnya patah, air dan makanan itu tidak bisa diangkut ke daun dan bunga. Jadi tanamannya itulah layu. Oke, terima kasih Mas Yuna sudah menjawab. Ini dari guru ya. Oke, sekarang tinggal Mas Satria. Pertanyaannya yaitu, mengapa akar sangat penting bagi tumbuhan? Oke, Mas Satria. Akar penting karena akan menyerap air dan mineral dari tanah, juga membuat tumbuhan berdiri kokoh tidak roboh. Iya, betul sekali Mas Satria. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Bu Guru ya. Ini. Alhamdulillah ya, kita tadi sudah mempelajari tentang bagian-bagian dan fungsi-fungsi bagian tubuh. Oke. Terima kasih atas keaktifan anak-anak semua yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat ya. Bu Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.